Pondok Pesantren Al-Muhsin Metro, kepada yang terhormat bapak-bapak tamu undangan yang mewakili dari pemerintahan Kota Metro, yang mewakili dari Departemen Agama Kota Metro, yang mewakili dari Komando Distrik Militer Kota Metro, dan yang mewakili dari Polres Kota Metro, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat pula ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, santriwan dan santriwati baru. Yang terhormat bapak-bapak pilih sepuh, sesepuh, bapak-bapak kiai alim ulama yang dimuliakan Allah. Wabil khusus beliau Bapak Ustadz M. Nasiruddin SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Boyolali, satu daerah dengan saya ini. Saya dari Magelang, dari Muntilan. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari yang sejuk dan agak dingin ini, yang pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, kesehatannya, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang sejuk ini kita dapat hadir dalam rangka menghadiri undangan dari Pondok Pesantren Al-Muhsin dalam acara khutbah ta'aruf tahun pelajaran 2017 dan 2018 ini dengan tidak menemui suatu halangan apapun. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan kepada semua umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditodong, wah, kayak Pak Polisi ditodong, penjahat, Pak Polisi menodong penjahat. Panitia menodong saya, meminta agar saya bisa mewakili sambutan, mewakili ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, wali santriwan dan santriwati. Saya tanya tadi bapak panitianya, napa mboten wonten sing wis sae saking kula wonten. Katanya ya karena sudah saya diberi mandat, ya sebisa saya mandat tersebut akan saya laksanakan semampu saya. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, di pagi hari ini Pondok Pesantren Metro di dalam acara khutbah ta'aruf ini memberikan tema membangun karakter anak menurut konsep Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang karakter, ini sangatlah penting. Presiden Jokowi kita yang sekarang ini pun lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan pembangunan karakter di semua segala bidang, karena saking pentingnya karakter itu akhlakul karimah. Setahu saya ya, kita jangan bangga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian punya anak yang nilainya 9,9. Itu gampang dicapai.
Nilai 10, 9 itu gampang sekali dicapai. Kalau belajar dengan tekun, itu insya Allah nilai putra putri bapak itu bisa mencapai 10. Soal itu bisa dijawab dengan benar semua 100%. Akan tetapi akhlaknya anak kita itu tidak bagus. Akhlak inilah yang perlu kita bangun, apalagi di era sekarang ini, era globalisasi sangat mengerikan. Pergaulan muda-mudi di desa-desa ini, di desa saya berasal dari desa dari daerah Gedung Aji Baru itu di pelosok. Kalau naik motor kemarin saya dari rumah jam 1 itu sampai Pondok Al Mohsin Putri itu jam 7 malam. Jadi berapa jam itu bisa dihitung. Jalannya rusak. Itu demi akan menghadiri khotbah ta'aruf. Kembali lagi kepada karakter tadi ya. Kalau kita melihat pergaulan di desa-desa, terutama di desa saya itu sangat mengerikan. Masih SMP, sekolah, berangkat pulang, berboncengan laki dan perempuan. Tiap hari itu Bu, bisa kita bayangkan kalau tiap hari anak kita bersama cowok berboncengan dengan bebas seperti itu, akhirnya akan seperti apa? Maka tepat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian itu menitipkan anak-anak kita itu ke Pondok Al Mohsin Metro ini. Memang saya belum begitu pengetahuan tentang Pondok Al Mohsin itu belum begitu luas karena hanya satu anak ini yang saya titipkan di sini. Tapi menurut informasi dari berbagai bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah meyakinkan, jadi jangan ragu. Tadi malam saya ngobrol sama wali santri juga, katanya sudah anaknya itu 3 yang lulusan Pondok Pesantren Al Mohsin. Itu menandakan bahwa Pondok Pesantren Al Mohsin itu sudah tidak diragukan lagi. Maka tepat sekali insya Allah kita semua menitipkan anak putri kita, putra putri kita di pondok ini. Kembali kepada akhlakul karimah ya Bu ya. Saya sedikit akan cerita, agak panjang sedikit gak apa-apa ya Bu ya, karena suasananya biar agak hangat. Saya itu orang Magelang. Akhir-akhir ini beberapa bulan yang lalu, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian menyaksikan TV ada pembunuhan teman sendiri, satu kamar, satu sekolahan, satu asrama, yaitu di sekolahan di Magelang yang sangat bonafit itu, SMA apa itu? Taruna Nusantara. Itu anak didiknya cerdas semua itu Bu. Yang laki, yang perempuan itu berasal dari seluruh penjuru pelosok tanah air dengan seleksi yang sangat ketat. Nilainya 10-10 itu. Yang 8 mungkin nggak ada kalau sekolah di sana itu. Tapi kenapa kok terjadi temannya sendiri dibunuh? Nah, itulah pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan akhlak yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah. Nilainya 10 itu yang membunuh itu Bu, tapi akhlaknya 0. Karena orang tuanya itu hanya memikirkan kesuksesan dunia saja. Biasanya orang-orang seperti itu hanya memikirkan kesuksesan di dunia. Kalau anak saya di sekolahan di sana nanti supaya bisa jadi pejabat, bisa jadi tentara dengan pangkat yang tinggi, jenderal, bisa jadi polisi dengan pangkat yang tinggi, kehidupannya biar bagus. Itu semua tidak menjamin. Kata Allah itu orang yang paling sukses, orang yang paling bagus di hadapan Allah itu siapa? Yaitu orang yang paling bertakwa. Bukan seorang jenderal, bukan seorang presiden,
bukan seorang pengusaha dan lain sebagainya. Akan tetapi insya Allah kalau anak-anak putra putri kita didik dengan sekolah-sekolah yang mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, insya Allah anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang cerdas dan sukses di dini wa dunia hadal akhirah. Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kembali kepada saya mewakili daripada sambutan wali santri. Selanjutnya akan kami sampaikan mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu wali, karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah bersungguh-sungguh berniat dengan tulus menitipkan anak-anak kami kepada Pondok Al Muhsin ini tanpa ragu lagi. Untuk itu kami mohon, ini tantangan berat bagi semua pengurus Pondok Pesantren Al Muhsin Metro ini. Kami mohon dengan sangat supaya titipan kami ini supaya bisa dididik dengan sebaik-baiknya, dan kami tidak ada ragu sedikit pun telah menitipkan di pondok pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada seluruh pengurus dan staf pondok pengajar Pondok Pesantren Al Metro ini, supaya kedepannya Pondok Pesantren Al Muhsin Metro ini semakin sukses dan semakin maju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi